udah jelas, mau pelajaran apa lagi? Jihad melawan Belanda ada batasnya, tapi jihad melawan diri, jihad melawan syaitan sampai kiamat gak berhenti-berhenti. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali. Jadi jangan dikira Imam Ghazali gak ngomong jihad. Apa kata beliau dalam kitab Ihya jilid 4 ya? Bahwa jihad melawan diri itu akbar daripada jihad melawan orang kafir. Oh, hadisnya palsu Tat. Oke, ente mau hadis yang sahih? Ada di Bukhari. Al-mujahidu man jahada hawa. Masih kurang. Mujahid hakiki itu yang berjuang melawan hawanya. Ini hadis sahih ada di Bukhari. Masih kurang? Masih kurang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Quran ini. Maka di Quran itu ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Apa bedanya? Eksplorasi itu kitab. Yang dieksplorasi cerita yang di kitab Manaqib, bahwa dia didatangi oleh sosok yang mengaku Tuhan, lalu yang mengaku Tuhan menghalalkan yang haram, maka beliau mengatakan, oh ente bukan ilah, bukan Allah, tapi ente syaitan ya. Mana ada Allah itu merubah syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Qadir di kitab Al-Ghunyah? Melawan atau berjihad melawan jiwa yang jahat dan syaitan yang dilaknat itu lebih berat daripada melawan orang kafir. Israel lebih berat. Ini coba lihat, cuma beda ormas orang bisa tengkar loh urusan isu Palestina. Benar nggak? Masih ingat nggak dulu? Mana yang baju-baju loreng tadi ya? Banser dulu pernah bakar, nyopot bendera yang tulisan la ilaha illallah nggak? Itu dikafirkan nggak Banser? Ya, tinggal kita tanya, ente bakar kalimah atau bakar bendera orang yang ikut aliran sempalan? Coba kalau bakar la ilaha illallah hukumnya apa? Apa hukumnya? Emang langsung kafir? Ntar dulu. Sayyidina Utsman bakar dan bahkan kubur mushaf, kafir nggak? Habis beliau menyalin dengan timnya Zaid bin Sabit 6 bahkan 7 mushaf. Semua mushaf para sahabat ada yang dibakar, ada yang ditanam antara mihrab Nabi SAW dan hujrah Nabi Muhammad SAW. Itu kafir nggak? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ini main kafir-kafir aja ya. Emang sekarang zamannya orang main kafir-kafir kan ya. Itu tanda jiwanya belum beres. Beda faham dikit kafir. Tanda jangankan mau jihad sama orang kafir, jihad melawan dirinya sendiri dia belum beres, maka dia mengkafirkan, menghalalkan darah saudaranya sendiri. Nah ini PR kita nih para ajengan, para kiai ya. Tadi apa kata beliau? Melawan orang kafir ada masanya nggak? Kata orang Belanda 350 tahun, itu benar. Itu mah di Sunda Kelapa doang Pak. Di Aceh orang Aceh nggak nyampe 30 tahun doang, ya bener nggak? Orang Aceh berapa tahun? Hanya 30-an tahun. Orang Aceh nggak mau disebut kami dijajah 350 tahun, itu mah cuma Sunda Kelapa, bagian-bagian Batavia sekarang itu. Melawan Belanda ada ujungnya. Dulu orang-orang tarekat diajarin tarekat Rifaiyah, Qadiriyah, debus, perang, nyampe ketemu bedil takut deh, lupa dia sama Allah SWT. Sebelum ketemu bedil, gorok-gorok badan nggak ada apa-apa Pak, ya debus. Jangan dikira debus punya setan ya. Debus itu lahir dari rahim tarekat sufi. Syekh Abdul Somad Palembang, pernah dengar? Syekh Abdul Somad Palembang itu nggak bisa dibunuh Belanda Pak, ditusuk nggak bisa, ditembak nggak mati, mirip-mirip si pitung ya, tapi nggak pakai jimat dia nggak.
Ketika beliau kemudian ke keluarganya di negeri Syam, ketahuan kelemahannya, maka beliau digorok, dipisahkan badan dan kepalanya. Maka kuburannya di sana agak ambigu juga. Ya. Rahimallahu wa qaddasallahu sirrah, ya, murid dari Syekh Samman, ya, Al-Madani. Jadi Bapak Ibu, hari santri itu bagi saya itu mengingatkan kita mengenai asasul jihad. Bukan hanya lagi jihad. Kalau jihad Belanda udah selesai, ya. Jihad Jepang udah selesai belum? Oh, dijajah Toyota sekarang ya. Dibilang jajah make. Berarti bukan dijajah, menikmati, ya. Orang Jepang Pak jarang punya mobil kayak kita. Motor aja kayaknya nggak punya. Mereka lebih senang naik kereta. Kenapa? Mobil pajaknya mahal, motor pajaknya mahal. Orang Indonesia pajaknya rendah, makanya pada demen kredit. Innal kredita minal iman. Hadis palsu. Keluar turunnya di Gunung Salak, wangsit malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau nggak ada kredit itu hidup kayaknya nggak bahagia gitu ya. Hidup kita Indonesia emang santai, bener nggak santai? Musim cuma 2 aja, hujan mau hujan lagi, bener nggak? Panas atau panas? Kalau di negeri subtropis musimnya 4. Orang hanya bisa cocok tanam di musim tertentu. Maka mereka kalau nanam padi atau apa nggak bisa sembarangan. Harus disimpan. Kalau kita nggak tahu hari, nggak tahu bulan, bisa nanam kapanpun. Saudara-saudari yang mengasihi Allah, jika jihad ini udah jelas, mau pelajaran apa lagi? Jihad melawan Belanda ada batasnya. Tapi jihad melawan diri, jihad melawan syaitan sampai kiamat gak berhenti-berhenti. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali. Jadi jangan dikira Imam Ghazali nggak ngomong jihad. Apa kata beliau dalam kitab Ihya jilid 4, ya, bahwa jihad melawan diri itu akbar daripada jihad melawan orang kafir. Oh, hadisnya palsu Tat. Oke, ente mau hadis yang sahih? Ada di Bukhari. Al-mujahidu man jahada hawa. Masih kurang. Mujahid hakiki itu yang berjuang melawan hawanya. Ini hadis sahih ada di Bukhari. Masih kurang? Masih kurang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Quran ini. Maka di Quran itu ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Apa bedanya? Jihad fi sabilillah ngelawan yang ketampak. Kalau jihad fillah itu jihad melawan, memenangkan Allah di dalam diri, melawan selain Allah di dalam diri. Makanya orang yang kalau jihad fillah, lanahdiyannahum subulana, lapang pikirannya, lapang dadanya, bisa-bisa dia punya pemahaman yang banyak. Lanahdiyannahum subulana itu namanya laduni. Mau dapat laduni nggak? Laduni itu bukan kebal bukan laduni. Gitu, itu bukan laduni Pak, itu pernafasan, ya. Kadang bisa kerja dia, kadang nggak bisa bekerja juga dia, ya. Ada yang bisa begitu, turun kentut keluar sama ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika tanggal 22 Oktober itu resolusi jihad, kemudian jadi hari santri, pertanyaannya nih, santri sama jihad itu sebenarnya akrab apa jauh? Akrab apa jauh? Akrab ya? Kalau kita ajak ke Palestina sekarang mau gak? Bingung kan? Tuh bingung deh. Kalau sekarang nih perang pada takut nggak? Siap? Sesiap apa? Sesiap apa? Siap lari. Sesiap apa?
Nah ini saya paling sampaikan beberapa hal yang penting. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mau digorok orang. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Lagi santai-santai pulang pergerakan dari suatu tempat mau pulang ke Madinah, tahu-tahu musuh masih ada, ternyata masih musim perang. Beliau istirahat di bawah pohon. Apa yang terjadi? Ada orang menghunuskan pedang di lehernya. Tapi anehnya nih orang nggak langsung. Dia pasti penasaran sama sisi Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad. Nggak manggil Nabi Muhammad ya. Ya Muhammad. Kalau di Bogor manggil apa? Mamat. Mamat gitu. Tatang gitu. Itu yang di Patehan barusan bukan? Man yamna'uka an sayfi. Siapa yang sanggup menjaga kamu dari pedangku? Ini pertanyaan orang yang sudah ini kalau kita silat kalah nggak? Udah kalah, udah di sini Pak. Tapi Nabi sama orang debus saktian mana Pak? Hah? Saktian mana? Zikir debus bismillahirrahmanirrahim ya duru. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi masih perlu baca nggak? Nabi masih perlu baca nggak? Nabi itu orang yang disebut dalam hadis qudsi, inna auliyai, kekasihku, wahai bai, ya, man zukiru bidzikri wa zukirtu bidzikrihim, itu kekasih Allah dan kekasih sejati Allah Nabi Muhammad SAW. Orang yang jika ya zukiru, mereka diingat ketika aku disebut. Ketika aku disebut mereka diingat. Ketika mereka diingat aku disebut. Ini ciri-ciri wali Pak. Sudah punya guru begitu belum? Kita ingat dia langsung kita tembus ingat Allah. Kita ingat Allah kita langsung ingat guru kita. Itu antum punya guru wali tuh. Capek-capek cari wali ke Arab. Ada wali di negeri kita. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Di riwayat Imam Hakim Tirmizi datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang bisa kami jadiin muallim? Orang terbaik paling pantas jadi muallim. Apa jawaban beliau? Orang kalau kamu pandang dia, kamu ingat Allah. Orang kalau kamu ingat Allah, dengan ingat Allah kamu ingat kepada guru itu namanya muallim. Itu muallim sejati. Kalau bahasa sekarang mursyid, walaupun nggak dapat ijazah dari syekh nggak apa-apa. Kalau ingat zikir, ingat Allah, ingat dia, ingat Allah, itu namanya rabitah. Itu namanya apa? Rabitatul mursyid, rabitatul syekh, ikatan cinta rohani murid dengan gurunya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu siapa? Itu Rasulullah SAW itu sendiri. Siapa orang yang jika disebut namanya kita ingat kepada Allah? Siapa? Rasulullah. Jika kita sebut namanya kita ingat Allah. Jika disebut Allah pasti Muhammadur Rasulullah. Siapa itu orang? Beliau. Jadi ketika ada orang nanya, man khairun nas ya Rasulullah, manusia terbaik siapa ya Rasulullah? Beliau nggak nyebut ana, beliau hanya nyebut sifatnya. Orang yang jika kamu pandang, kamu ingat kepada Allah. Kalau ada orang itu sekarang dia disebut Al-Warith Al-Muhammadi. Apa gelarnya? Jadi kalau ada guru mursyid kiai yang begitu karakternya, itu gelarannya di langit Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.